Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 21042336. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengantar perubahan organisasi. Yaitu perubahan organisasi adalah proses transformatif yang melibatkan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Ini adalah kebutuhan vital untuk keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Mengenai konsep perubahan organisasi, yaitu ada 4 tahap, yaitu motivasi perubahan, yaitu pendorong perubahan bisa berasal dari internal, seperti efisiensi, atau eksternal, seperti persaingan. Kedua, tahap perubahan, yaitu proses perubahan meliputi pembekuan perubahan dan pembekuan kembali untuk mengintegrasikan perubahan. Ketiga, hambatan perubahan, yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan meliputi resistensi individu, budaya organisasi, dan kurangnya komunikasi. 4. Manajemen perubahan, yaitu memanfaatkan strategi yang efektif untuk mengelola perubahan seperti komunikasi, pelatihan, dan dukungan. Selanjutnya, merumuskan strategi perubahan organisasi, yaitu ada analisis, memahami kebutuhan perubahan, mengidentifikasi akar masalah, dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, perencanaan, yaitu menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, implementasi, yaitu menerapkan rencana perubahan, mengelola resistensi, dan memonitor kemajuan secara berkala. Selanjutnya, merancang model dan proses perubahan organisasi, atau ada model Lewin, yaitu model klasik meliputi pembekuan perubahan dan pembekuan kembali dengan fokus pada mengatasi resistensi. Selanjutnya, model Kotter, yaitu menekankan pentingnya komunikasi, kepemimpinan, dan budaya dalam mencapai perubahan yang berkelanjutan. Selanjutnya, model Prosci, yaitu model yang terstruktur dengan fokus pada komunikasi, yaitu sponsorship dan manajemen resistensi. Tipologi konsultan pengembangan organisasi, ada konsultan internal, berasal dari dalam organisasi atau memahami budaya dan struktur, namun mungkin memiliki bias. Selanjutnya, konsultan eksternal atau berasal dari luar organisasi yang menawarkan perspektif yang segar, namun mungkin kurang memahami budaya. Selanjutnya, konsultan spesialis memiliki keahlian khusus seperti perubahan teknologi, manajemen konflik, atau pengembangan kepemimpinan. Peran dan tanggung jawab konsultan pengembangan organisasi, yaitu peran ada tanggung jawab, fasilitator memfasilitasi diskusi, mengumpulkan data, dan mengidentifikasi kebutuhan dan perubahan. Itu kalau pembimbingnya memberikan panduan dan dukungan kepada manajemen dalam mengelola perubahan. Pelatih itu melatih karyawan dan dalam keterampilan dan pengetahuan baru yang diperlukan untuk perubahan. Penilai yaitu mengevaluasi efektivitas program perubahan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, selanjutnya, menerapkan inisiatif perubahan organisasi ada 4, yaitu komunikasi. Komunikasi yang transparan dan jelas tentang tujuan dan manfaat perubahan. Selanjutnya, partisipasi atau melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk meningkatkan penerimaan dan kepemilikan. Ketiga, pelatihan, berikan pelatihan yang memadai untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Keempat, dukungan, menyediakan dukungan yang memadai untuk karyawan selama proses perubahan. Kesimpulan dan poin pentingnya adalah kesuksesan perubahan. Perubahan organisasi yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan manajemen resistensi yang tepat. Kepemimpinannya itu yang visioner dan berdedikasi sangat penting untuk mendorong dan mengarahkan perubahan. Adaptasi organisasi yang adaptif dan fleksibel bisa menghadapi tantangan dan peluang baru. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.